Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Data Mining and Data Warehouse. Di sini kami akan memulai presentasi kelompok kami ya dengan topik yang kami pilih yaitu analisis prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic menggunakan algoritma decision tree. Untuk anggota kelompok sendiri ada Muhammad Mursyid dengan NIM 039, Evan Nursaldi 001, Misrin Saraswati 002, Arianto Chandra dengan 005, Dwi Novi dengan 021, Alifa Bilkis 041. Untuk pendahuluan tersendiri, kami mengambil dataset The Kapal Titanic dan di perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menjadikan data sebagai aset penting dalam berbagai bidang. Nah, untuk kemampuan tersebut itu disebut istilahnya data mining. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912 merupakan tragedi besar dalam sejarah pelayaran dunia yang menewaskan lebih dari 1.500 orang. Nah, dari peristiwa tersebut, tersedia dataset yang mencakup informasi penumpang seperti usia, jenis kelamin, kelas tiket, jumlah anggota keluarga di kapal, hingga pelabuhan keberangkatan. Nah, dataset ini juga menjadi sumber data yang sangat menarik untuk dianalisis khususnya dalam memprediksi kemungkinan kelangsungan hidup penumpang berdasarkan atribut yang tersedia. Dan dalam penelitian ini, algoritma decision tree dipilih sebagai metodenya. Nah, algoritma ini memiliki keunggulan dalam memberikan representasi visual berupa pohon keputusan. Nah, selain itu juga, decision tree mampu menangani data numerik maupun kategorikal. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh model prediktif yang tidak hanya memiliki performa baik, tapi juga memberikan wawasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup penumpang. Nah, hasil dari penelitian juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembelajaran penerapan data mining pada kasus nyata berbasis data historis. Baik, selanjutnya ada metodologi. Tahapan-tahapan dalam penelitian yang dilakukan di sini mulai dari pengumpulan data, eksplorasi data, pre-processing, pelatihan model klasifikasi, hingga evaluasi performa. Tujuannya untuk mengklasifikasi data keselamatan penumpang Titanic berdasarkan atribut yang tersedia. Penelitian ini menggunakan algoritma klasifikasi decision tree karena sifatnya yang mudah diinterpretasikan dan mampu menangani data kategorik maupun numerik. Algoritma ini bekerja dengan membentuk struktur pohon yang memecah dataset sebagai atribut paling informatif menggunakan ukuran seperti entropi dan informasi gain. Pertama itu kami mengumpulkan dataset di mana berasal dari dataset publik Titanic di Kaggle. Dataset ini berisi 891 baris dengan 12 atribut seperti nama, usia, jenis kelamin, kelas tiket, dan status kelas keselamatan. Tools yang digunakan dari seluruh proses ini, kita menggunakan Google Colab dengan beberapa pustaka utama, meliputi Pandas, Skitlearn, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya ada eksplorasi dan visualisasi data atau EDA. EDA digunakan untuk memahami pola data, visualisasi menggunakan count plot, histogram, dan box plot membantu memilih fitur penting untuk klasifikasi. Selanjutnya ada pra-pemrosesan. Pra-pemrosesan dilakukan untuk membersihkan data. Lalu ada pembagian data latih dan uji. Dataset dibagi menjadi 80 data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi dari scikit-learn. Tujuannya adalah untuk mencegah overfitting dan memastikan model dapat bekerja baik pada data yang baru. Selanjutnya ada pelatihan model decision tree. Model decision tree dilatih menggunakan parameter default dari pustaka scikit-learn untuk menghasilkan pohon keputusan yang mudah dipahami. Dan selanjutnya ada evaluasi kinerja model. Evaluasi kinerja model dilakukan dengan beberapa metrik penting. Evaluasi juga mencakup confusion matrix untuk menilai klasifikasi yang benar dan salah, serta classification report yang membuat nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Oke, yang pertama-tama pada langkah awal saya menginstal pustaka Pandas NumPy Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk manipulasi data, perhitungan numerik dan visualisasi. Saya juga menghubungkan Google Drive agar dapat mengakses dataset Titanic dengan perintah drive mount. Kemudian ada loading dataset. Dataset Titanic dimuat dari Google Drive menggunakan pdret CSV. Saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan df head untuk memeriksa struktur data dan df info untuk mendapatkan informasi tentang kolom, jumlah entry dan nilai yang hilang. Yang ketiga ada menghitung missing values. Menggunakan df is null sum. Saya menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom, termasuk kolom age, cabin, dan embarked yang memiliki data hilang. Kemudian ada visualisasi distribusi survive. Saya membuat diagram batang untuk menunjukkan distribusi survive menggunakan SNS count plot. Ini menunjukkan jumlah penumpang yang selamat satu dan yang tidak selamat 0. Kemudian ada distribusi jenis kelamin dan kelangsungan hidup. Jenis kelamin penumpang. Visualisasi distribusi penumpang berdasarkan jenis kelamin male atau female. Kemudian ada kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan hue survive untuk menunjukkan siapa yang selamat dan yang tidak.
Kemudian ada distribusi kelas tiket dan kelangsungan hidup. Distribusi kelas tiket menampilkan distribusi penumpang berdasarkan kelas tiket yang satu atas, dua menengah, tiga bawah. Kelangsungan hidup berdasarkan kelas tiket. Perbandingan kelangsungan hidup penumpang berdasarkan kelas tiket menunjukkan lebih banyak penumpang kelas satu yang selamat dibandingkan kelas 3. Kemudian ada distribusi usia dan tarif tiket. Distribusi usia, visualisasi distribusi usia penumpang menggunakan histogram dan KDE. Usia sebagian penumpang berada di kisaran 20 hingga 40 tahun. Kemudian ada box plot usia menampilkan adanya outlier pada usia yang sangat muda dan tua. Distribusi tarif tiket. Histogram tarif tiket menunjukkan sebagian besar penumpang membayar tarif rendah, tetapi ada beberapa yang membayar lebih tinggi. Box plot tarif tiket menampilkan outlier pada tarif tiket yang sangat tinggi. Kemudian ada preprocessing data. Mengisi missing values. Nilai hilang pada edge diisi dengan rata-rata dan embark diisi dengan modus. Menghapus kolom. Kolom cabin dihapus karena banyak nilai hilang serta kolom passenger ID, name dan tiket dihapus karena tidak relevan. Kemudian ada label encoding. Kolom seks diubah menjadi numerik 0 untuk male dan 1 untuk female. Dan kolom embark diubah menjadi angka 0 untuk S, 1 untuk C dan 2 untuk Q. Oke, yang selanjutnya dilakukan penambahan fitur baru bernama Family Size yang menghitung jumlah anggota keluarga penumpang di kapal dengan menjumlahkan kolom SIBSP atau jumlah saudara atau istri di kapal dan parts atau jumlah orang tua atau anak di kapal. Kolom Family Size ini memberikan informasi mengenai ukuran keluarga penumpang yang dapat berpengaruh pada prediksi kelangsungan hidup karena kemungkinan prioritas evakuasi yang berbeda terhadap anggota keluarga. Kemudian pada langkah ini dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu data training dan juga data uji atau testing dengan rasio 8:2. Yang pertama fitur X dipisahkan dengan target atau Y di mana fitur mencakup semua kolom kecuali kolom survive, sementara survive merupakan target yang ingin diprediksi. Pembagian ini dilakukan menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn. Hasil pembagian tersebut adalah 80% data untuk pelatihan model dan 20% saja untuk pengujian. Proses ini bertujuan untuk melatih model menggunakan data training dan menguji kemampuannya dalam prediksi data yang belum terlihat sebelumnya dan memastikan model dapat mengeneralisasi dengan baik. Yang kemudian pada langkah selanjutnya dilakukan tahap pelatihan model menggunakan algoritma decision tree. Langkah pertama adalah menginisialisasi model decision tree classifier dengan menetapkan nilai random state 40 DA untuk memastikan reprodusibilitas hasil. Kemudian model yang dilatih menggunakan data latih atau data training, X-train dan Y-train dengan perintah model fit. Setelah pelatihan, evaluasi awal dilakukan dengan menghitung akurasi model pada data latih menggunakan model score dan hasil evaluasi menunjukkan akurasi pelatihan sebesar 98,03% yang menandakan model memiliki kinerja yang sangat baik pada data latih. Dan kemudian untuk visualisasi pada decision tree-nya sendiri seperti ini dan juga ada important feature yang kami cari dilakukan pengambilan fitur importance dari model decision tree untuk mengetahui fitur mana saja yang paling berpengaruh dalam prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk data frame yang terurut berdasarkan nilai importance. Fitur yang paling penting adalah sex dengan nilai 0,308 diikuti dengan fair yaitu 0,228 dan age 0,217. Fitur-fitur lainnya seperti family size, SIBSP, dan embark memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap hasil klasifikasi. Selain ini membantu untuk memahami faktor-faktor mana yang paling berpengaruh dalam model prediksi kelangsungan hidup penumpang. Kemudian untuk pada evaluasi kinerja model, hasil yang beroleh menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada data pelatihan dengan akurasi 98,03% dan F1 score 0,97. Namun pada data uji, akurasi model menurun menjadi 81,25% dengan F1 score 0,80 yang masih tergolong cukup baik. Selisih antara akurasi pada data pelatihan dan uji ini mengindikasikan adanya potensi overfitting ringan, di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan namun masih dapat mengeneralisasi dengan baik pada data uji. Metrik pada data uji tetap konsisten yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang layak meskipun ada sedikit penurunan performa. Pada hasil evaluasi model, kami juga menggunakan confusion matrix untuk mengukur akurasi prediksi. Berdasarkan data uji yang terlihat pada slide tersebut, hasil confusion matrix ini mengindikasikan bahwa model masih kesulitan mengenali penumpang yang selamat, yang merupakan kelas minoritas. Secara keseluruhan, model cenderung lebih akurat dalam mengidentifikasi penumpang yang tidak selamat, sehingga tantangan selanjutnya adalah meningkatkan sensitivitas terhadap kelas selamat agar prediksi lebih seimbang. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, algoritma decision tree terbukti efektif dalam memprediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic berdasarkan atribut seperti jenis kelamin, kelas tiket, usia, dan ukuran keluarga. Model ini memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik dan seimbang, serta mudah dipahami berkat struktur pohon keputusan yang jelas. Juga penelitian ini mampu menunjukkan bahwa metode data mining mampu mengungkap pola-pola bermakna dari data historis, sekaligus memberikan wawasan penting dalam konteks penyelamatan penumpang. Lalu untuk saran, di bagian pengembangan lebih lanjut disarankan untuk membandingkan decision tree dengan algoritma lain seperti random forest atau gradient boosting guna meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Selain itu, tuning parameter dan validasi silang dapat membantu mengurangi overfitting. Penggunaan dataset yang lebih besar atau penambahan atribut seperti lokasi kabin dan waktu evakuasi juga berpotensi memperkaya hasil analisis dan prediksi keselamatan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.